Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kembali berjumpa lagi dengan kita podcast KUA Kecamatan Padang dengan acara Fisik KUA, yaitu bincang santai dan inspiratif bersama KUA Kecamatan Padang. Nah, tentunya kita akan teruskan kajian-kajian inspiratif seperti ini karena kita terus mendapat dukungan dan respon positif oleh viewer kami ataupun penonton kami di sana. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, tentunya pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang tema-tema yang masih agak hangat di telinga kita ataupun berita-berita yang masih hangat di lingkungan kita untuk hari ini. Kita alhamdulillah pada saat ini berada di tanggal 20 Oktober tahun 2025. Nah, kalau berbicara tentang tanggal 20 Oktober, jadi terbesit di benak kita pasti kata-kata santri, ya, gitu kan. Untuk itu tema kita kali ini tidak jauh dengan kata-kata ataupun tema-tema tentang Hari Santri Nasional. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak membahas sendirian tema pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang. Beliau adalah Ustadz Supriyanto. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita bersama Kiai Haji Ahmadun Najah membahas tentang sejarah adanya Hari Santri. Hari Santri. Nah, hari ini kita lagi bahagia karena kita berada di hari hanya, Ustaz. Hari resepsinya. Dan kita tadi pagi sudah merayakan resepsi kita, Ustaz. Sebagai seorang santri sudah menggugurkan kewajiban kita sudah melaksanakan, kita sudah merayakan hari kemenangan santri, yaitu Hari Santri Nasional. Kita sudah melakukan apel bersama tadi bersama Bupati Lumajang. Ustadz, kalau berbicara tentang Hari Santri, nah erat kaitannya dengan seperti apa sebenarnya Ustaz? Santri, ya? Seorang santri yang sebenarnya ataupun seorang santri yang ikut-ikutan menjadi santri, Ustaz? Oh, gitu ya? Karena kalau misalkan tanggal 22 itu hampir identik, sarung itu menjadi identitas, betul. Jadi hampir semuanya memakai sarung, Ustaz. Betul. Untuk itu mohon dijelaskan, Ustaz, seperti apa sebenarnya karakter seorang santri yang diperlukan di tahun 2005 dan yang akan datang, dan seperti apa sebenarnya santri-santri yang hanya ikut-ikutan, Ustaz. Itu menjadi menarik, Ustaz. Ya. Monggo, Ustaz, disampaikan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Terima kasih Sahabat Alex. Di sini yang kita bincangkan hari ini adalah tentang masalah santri. Yang jelas santri itu adalah seseorang yang menimba ilmu di madrasah, di pondok pesantren. Saya kira kalau itu mungkin sudah semua memahami bahwa santri itu adalah seorang yang pernah ada di pondok pesantren, seorang yang pernah belajar agama di madrasah. Maka yang tidak pernah di pesantren, yang tidak pernah di madrasah, jangan ikut-ikutan gitu. Saya ikut mengklaim itu, sehingga akan jadi perusak gitu ya. Tapi saya akan membahas di sini tentang santri itu. Saya tertarik dengan salah satu ulama mendefinisikan santri itu per huruf ya. Santri yang pertama itu sin. Sinnya itu suluk fil ibadah. Artinya selalu berusaha dalam segala hal itu bernilai ibadah. Suluk fil ibadah, menjalani ngambah ibadah. Jadi semua harapannya seorang santri itu memang harus senang ibadah. Dalam hal apapun, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Kalau ada santri sing nggak seneng ibadah, ini perlu dipertanyakan kesantriannya itu. Jadi santri itu harus seneng ibadah, sholatnya dijaga, jiwa perjuangannya, kan semuanya bernilai ibadah. Artinya bahwa seorang santri itu jangan ada seorang santri yang berani meninggalkan sholat. Nah itu kan seorang santri yang tidak mau mengamalkan ilmunya, berarti nilai yang disebut dengan suluk fil ibadah ini tidak sesuai. Jadi santri itu yang pertama, kalau dari pendapatnya ulama itu yaitu suluk fil ibadah, selalu seneng
ibadah. Semuanya yang dia lakukan senantiasa berusaha untuk bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, sin nun naib wani suyuh. Wah, ini menarik. Naib wani suyuh, pengganti guru. Jadi seorang santri itu adalah pengganti guru. Pulang ke masyarakat harus mampu menyampaikan ilmu yang dia belajar itu saja. Masih di lembaga itu. Saya tertarik begini. Dulu saya pernah diajak sowan kiai saya, Tekung Mbak Zamro Jiramli, diajak sowan ke Mbak Anwar Mansur Lurboyo. Ya hari ini gitu. Iya. Pada waktu saya di dalam itu kiai saya itu disowan, Mbak Yai bilang begini. Jauh ke kiai saya, Izam Rozi. Santri itu loh, gak usah kakek. Fatul Qorib di balen-balen. Fatul Qorib hatam balen nonnya. Jadi ya ciri khasnya Tekung itu halabia itu hatam baleni lagi ya. Kemudian jauh ke saya, Mbak Anwar itu loh. Saya walaupun bukan santri Lurboyo, saya pernah didahului Mbak Anwar Lurboyo. Sampean le, jadi santri itu sing tenanan, sing manut yang kiai ini, sing nurut yang kiai ini. Semua ilmu kemasyarakatan harus sampean siapkan. Yang menarik ini, santri itu le, kudu jadi penyinari umat. Itu dari Mbak Anwar. Santri kudu jadi penyinari umat. Tahlil kudu apa? Sholawatan kudu bisa. Iya betul itu. Khotbah harus bisa, sholawatan harus bisa, MC harus bisa. Santri harus naib guru, pengganti guru. Jangan sampai pulang ke masyarakat kon tahlilan gak iso. Santri katanya ini ya. Kongon sholawatan gak iso. Kongon khotbah gak iso. Lah itu sulit ini. Maka dari definisi yang kedua, naib wani suyuh itu santri harus mampu menggantikan gurunya menyampaikan ilmu, menjadi pengganti guru untuk menyampaikan ilmu. Bahkan kalau santri sibuk urusan dunia sampai dia tidak menyampaikan ilmu, sampai terkategori kitmanul ilmi jazaa'un nar, orang yang menyembunyikan ilmu balasannya neraka. Ini maka jangan sampai gara seorang santri sibuk dengan urusan dunianya sampai tidak menjadi pengganti guru menyampaikan ilmu. Makanya motivasi, ayo para santri semuanya, sesibuk apapun harus ada pengganti guru kita untuk menyampaikan ilmu. Kalau tidak, ilmu itu untuk manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian yang poin ketiga itu sin non apa? Santrita ya. Taubatu anidunub. Wah ini saya sendiri ini. Iya Taubatu anidunub. Artinya ketika sebelum jadi santri lah boleh kita nakal, ya. Salah bergaul ini saya sendiri nih. Salah bergaul lah dulu di SMP kemana-mana. Tapi ketika sudah masuk pesantren, alhamdulillah sudah niat hijrah, berubah. Ya Taubatu anidunub kan itu. Sama juga dengan saya Pak Desa. Gitu ya. Jadi santri itu harus benar taubat dari dosa-dosanya. Ketika sudah menjadi santri, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu. Kemudian saya yang gini, yang perlu saya sampaikan, di luar sana masih ada bahasa begini. Ketika ada seorang anak diingatkan oleh orang tuanya, "Dok, sampean enggak lihat itu tak? Bukan, sholatnya tertib, auratnya tertutup." Anak itu menjawab dengan apa? Biasa menganggap bahwa ya pantas Bu, dia santri, dia mondok, menutup aurat, sholatnya terjaga. Kalau aku kan bukan santri, ya. Jadi seakan-akan yang wajib sholat, yang wajib menutup aurat itu kayak santri. Padahal itu Islam. Harusnya tidak ada itu pemahaman itu. Harus orang Islam. Nah itu ya. Kemudian yang bayang Taubatu anidunub, raghibu bil khairat. Seneng keapian, suka kebaikan. Kalau ada santri nggak seneng kebaikan ya gimana? Semua hal-hal yang sifatnya baik harus semangat. Itu santri. Raghibu bil khairat. Seorang santri harus semangat dalam urusan kebaikan. Kemudian yang terakhir yakin fillah. Iktikadnya, keyakinannya kepada Allah itu kuat. Iya, yakinnya kepada Allah itu kuat bahwa semua yang dia lakukan pasti tidak pernah mamang karena ada Allah gitu loh.
Allah indah dzoni abdi. Allah ada dalam persangkaan kita. Betul. Nah, jadi mereka-mereka itu yang seorang santri tidak pernah mamang. Karena apa? Semua yang dilakukan senantiasa ada maunahnya Allah. Nah, jadi kebaikan-kebaikan memang kan seorang santri yang hebat tidak perlu sombong karena di situ kebaikannya Betul. Allah, gitu kan. Santri yang sukses kayak jenengan ini oleh motor yang penghasilannya puluhan juta. Ya biasa-biasa saja karena merasa bahwa semua ada Allah. Bukan kita inilah. Ma asobaka min hasanatin min Allah. Kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan kita semata-mata karena Allah. Wa asobaka min sayiatin fa min nafsik. Tapi jangan sampai kejelekan-kejelekan disandarkan kepada Allah. Betul. Kita yang tidak mampu kadang-kadang terdengar azan pang-papangan. Terdengar azan pang-papangan. Kejelekan yang ada dalam diri kita karena nafsu kita yang tidak mampu melawan hawa nafsu. Mungkin itu sedikit ya pembahasan kita sudah ini agak panjang. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Supriyanto atas sekelumit penjelasannya tentang apa itu santri. Menarik dan sangat sekali sederhana, simpel juga. Iya. Pemirsa yang dimudahkan oleh Allah dimanapun Anda berada, terus tonton channel kita Kawah Kecamatan Padang karena kita akan terus-menerus akan memberikan sebuah edukasi, sebuah bincang-bincang yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan baik itu materi-materi sebelumnya atau materi hari ini terus bermanfaat untuk semuanya dan bisa bermasalah untuk semuanya. Itu mungkin dari kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz atas kesempatan waktunya untuk bisa memberikan materi di kegiatan Bisik KUA. Mudah-mudahan ini kita terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua. Itu mungkin dari kita. Saya selaku host kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.